Assalamualaikum Ustadz Muhammad Jaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, apa kabar di settle cuaca di sana? Ini menjelang Isya atau habis Isya di sana, Ustadz? Hari Kamis ya? Ini menjelang Isya sekarang Oh, ya, ya. menjelang Isya, Sudah Masya. maghrib sekarang. Sudah Ya maghrib. karena ada perubahan waktu, jadi dikurangi sejam sekarang. Cuaca dingin, panas, sedang aja bagaimana, Ustadz, di sana? Dingin, dingin, Mulai agak dingin dingin, ya. Masya Allah. Begitu juga Ya, mulai dingin ya. di jalur Gaza ya. Apa yang terjadi di Amerika? Saya lihat relay-relay atau demo besar-besaran juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang berada di sana. Apakah menciptakan perubahan persepsi di Amerika? Dan saya dengar juga ada beberapa vlog yang mengatakan, kok orang sudah demikian masih bertahan dan masih mengucapkan Alhamdulillah. Apa ini menjadi sebuah pemikiran dari masyarakat Amerika yang nampaknya sedemikian hedonis dan narkoba yang sedemikian parah di sana? Silakan Ustadz Muhammad Jawan. Ya, ya. So, alhamdulillah di antara segi positif orang Amerika termasuk juga orang Muslim, Kristen, Yahudi mereka bersatu. Hampir di wilayah, semua kota itu ada demonstrasi besar-besaran. Merata. Yang terbesar ya kemarin hari Sabtu di Washington DC. Ya. Kemudian juga khutbah-khutbah semua tentang Gaza, doa kita salat malam di masjid. Ya, demikian juga banyak juga yang diberhentikan ya dari pekerjaan karena mereka mendukung plastik. Ya. Jadi terbagi dua sekarang. Namun demikian perkembangan ke arah positif lebih banyak. Jadi anggota senator-senator yang dulunya hampir semua lah mendukung Israel, sekarang sudah 20 senator dari Demokrat yang minta supaya diadakan ceasefire, kita senjata dengan sengaja. Ya, jadi positif negatif. Negatifnya banyak ada orang-orang yang akhirnya takut untuk menyampaikan karena ada hubungan dengan pekerjaannya. Jadi mereka berusaha demikian dibandingkan dengan demonstrasi pro-Palestina lebih banyak. Dan mereka itu dikasih setiap mahasiswa yang mau demonstrasi dikasih $250. Maksudnya yang demo untuk? Ya. Untuk bela Israel, tapi sedikit juga. Jadi pekerjaannya pendemo gitu. Masya Allah. Pendemo. Dikasih uang, karena memang nggak ada orang yang mau. Di Indonesia juga ada itu buzzer ya, memang pekerjaannya itu dia dengan hati dingin melaksanakannya. Bagaimana Ustadz melihat perkembangan di Gaza ini dan apakah ini jadi bagian dari berita dari langit kita, Ustadz Muhammad Jaban? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Di antara hal yang kadang-kadang kita tidak perhatikan yaitu tadi Pak Ihsan mengatakan kenapa kok orang sudah demikian rupa dibombardir sebagainya, tapi kata-kata alhamdulillah selalu diucapkan, baik mereka orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya atau sebaliknya. Kemarin juga ada nurse atau dari CNN, mereka yang mengatakan merasa kagum dengan orang-orang Gaza itu. Karena mereka tidak punya konsep yang disebutkan syahid. Kalau kita perhatikan kata-kata syahid atau pluralnya jadi jamaknya syuhada. Itu dari kata-kata syahada yashhadu syahidan, artinya menyaksikan. Kenapa mereka disebut menyaksikan syahid? Yang pertama karena mereka hidup sekarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyaksikan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Demikian juga karena mereka disaksikan oleh para malaikat dan disambutnya. Juga mereka menyaksikan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyaksikan ketulusan hati mereka fisabilillah. Dan juga mereka disaksikan oleh orang-orang yang hidup bahwa mereka itu mati di medan peperangan. Nah, syahid ini ada tingkatan memang. Tingkat yang paling tinggi adalah orang yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Orang yang berjuang untuk membela agamanya, membela negerinya.
Nah, orang-orang yang di Gaza ini jelas mereka semuanya mendapatkan syahid dunia dan akhirat. Dan orang yang mati syahid itu ada beberapa kelebihan. Paling tidak ada 7 kenikmatan bagi para syuhada. Yang pertama, diampuni dosa mereka dari mulai ketika darah mereka mengalir. Hapus sudah. Masya Allah. Ya Allah. Yang kedua, ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut, itu mereka diperlihatkan tempatnya di surga itu. Oleh karena itu dulu ada seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib ini maaf karena dia not good looking, jadi nggak mau yang kawin sama dia. Akhirnya Nabi kesian lah, disuruh datang ke rumah seseorang, bilangin Nabi yang ngutus gitu. Akhirnya datang ke situ, begitu lihat mukanya, begitu lihat orang miskin, rupanya ditolak oleh orang itu. Tapi si perempuannya dengar bahwa kami di sini disuruh sama Rasulullah. Ayah kok berani menolak urusan Rasulullah? Oh iya ya. Nanti kalau ada ayat yang turun mengutuk ayah, langsung ayahnya lari. Lari, itu sudah sampai sama Rasulullah. Rasulullah ditolak saya. Rasulullah datang dia, maaf saya terima, anak saya terima katanya. Masya Allah. Wah, akhirnya sudah sekarang Julaibib nggak punya uang kan, bilang pergi ke Utsman. Datang ke Utsman, dikasih uang Utsman. Kemudian dia mau ke pasar belanja, mau beli mas kawin dan sebagainya. Tiba-tiba dengar ada suara panggilan untuk jihad. Antara dua pilihan dia, kawin atau jihad kan. Padahal dalam Islam itu dibolehkan kalau kawin nggak ikut jihad misalnya. Tapi dia milih untuk jihad. Akhirnya uangnya diberikan kuda dan pedang. Ikut perang dia. Waktu perang, habis perang, Rasulullah mencari-cari Julaibib. Rupanya lagi dalam sakaratul maut, dia sudah meninggal. Akhirnya Rasulullah meletakkan tangan kirinya di bawah kepalanya. Kemudian Rasulullah lihat ke atas, kemudian memalingkan mukanya. Lihat Julaibib lagi. Setelah selesai ditanya Rasulullah, tapi kenapa kau palingkan? Aku melihat Julaibib lagi disambut oleh bidadari-bidadari dari surga. Masya Allah. Aku takut dia cemburu sama saya kan. Saya nggak mau memandang mereka. Disambut. Ya? Kemudian yang ketiga, pahala mati syahid selamat dari siksaan kubur. Ayatnya ada kuburan sudah. Ya. Kemudian tidak akan mempunyai rasa takut di hari mahsyar nanti. Di mana kebanyakan orang pada saat itu lagi takut, mereka tidak takut. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi mahkota kehormatan. Kemudian akan disambut oleh 72 bidadari surga. Allah. Itu bidadari surga itu kalau satu saja turun ke bumi di siang hari, di malam itu seperti siang sudah. Dan Pak Ihsan kalau melihat langsung pingsan. Allah karim. Jangan kedengaran istri Ustaz. Kalau yang perempuan itu apa Ustaz? Bidadari ini yang pendengar perempuan ini kok ngomong bidadari aja. Kita bagaimana? Bagaimana Ustaz? Perempuan ada lagi. Sambut sama Wildan nanti. Masya Allah. Wildan itu nggak seperti Pak Ihsan dan Muhammad Joban. Lain. Ganteng ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kemudian juga para syuhada oleh Allah akan diberikan untuk bisa memberikan syafaat kepada 70 daripada keluarganya yang terdekat. Allah dan teman-teman. Ya. Maknanya? Jadi maknanya syafaat artinya apa? Banyak syafaat bisa menyelamatkan dia dari mungkin ada yang sudah di neraka atau timbangannya kurang dan sebagainya kan. Nah, makanya saya waktu Sabtu yang Jumat lalu saya katakan kalau kita ikut berpartisipasi, ikut protes, ikut aktif, seperti Pak Ihsan di Radio Rosil ini, yang selalu mengedukasi para pendengar tentang Palestina, Gaza dan sebagainya, itu hari kiamat nanti orang-orang Gaza nggak akan lupa itu. Amin. Ya Allah itu Pak Ihsan, from Radio Rosil. Selalu care terhadap kami katanya. Ya, mungkin kita dapat dari mereka ya, kita nggak tahu. Nah, jadi kesimpulannya orang mati syahid itu mendapat kemuliaan dan kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu sekarang sudah 10.000 kalau tidak salah. 10.500, hampir 10.600. 10.600 coba bayangkan. Nah, bagi orang-orang yang tidak memahami konsep
syahadah ini mereka bilang itu masih mati konyol gitu kan. Padahal mereka dengan meninggal itu kalas semua kesulitan yang mereka hadapi selama ini di Gaza hilang sama sekali. Nah, namun demikian juga memang ada juga syahid-syahid, macam-macam syahid ya. Sebut syahid akhirat, misalnya orang mati karena virus termasuk syahid akhirat, orang mati karena tenggelam, orang mati karena kebakaran, atau kena sakit, orang ditimpa bangunan. Nah, ini kan di orang Gaza ini dua, dia syahid di medan perang, demikian juga kebanyakan mereka ditimpa dengan bangunan-bangunan itu. Ya, orang mati karena diterkam binatang, orang mati jatuh di gunung, orang mati membela dirinya, ada orang membunuh dia bela, atau orang menggarong dia bela, mati, juga termasuk mati syahid. Itu kan? Nah, apakah kita yang di Indonesia, saya di Amerika, bisa mendapatkan pahala mati syahid? Bisa. Ya, ada sebuah hadis. Ini untuk para pendengar semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahal ibn Hunayf. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah SWT dengan tulus, niscaya Allah akan menyampaikan ke derajat orang-orang yang mati syahid, meskipun ia mati di atas tempat tidur. Allah. Jadi kalau Pak Ihsan misalnya, atau saya, ya Allah, kalau saya kasih kesempatan untuk bisa berjuang di Gaza, saya akan ke sana. Dengan niat betul ikhlas. Pentingnya niat. Iya. Ya, tapi kita dapat syahid nanti. Makanya Khalid bin Walid itu ketika meninggal dia nangis karena meninggalnya di tempat tidur dia. Padahal semua badannya itu ada bekas pedang, bekas bir. Namun demikian tetap dia dapat pahala syahid karena setiap perang dia berniat untuk mati syahid. Jadi itulah jadi mari kita doakan mudah-mudahan pejuang termasuk doa ini Ustadz, ini 10 November ini di Surabaya ini ribuan orang pula pernah wafat di 45 kita doakan juga bersama dengan warga Gaza yang sudah 10.600 hampir dan 2.000-an anak-anak yang tidak terdata di dalam gedung-gedung yang belum tercatat gitu. Ya. Dan ini insya Allah nanti Jumat depan saya terangkan. Ini semua membuka, Allah mengekspos ya, yang selama ini orang tidak tahu, bahwa yang Allah terangkan dalam Al-Quran itu semuanya benar. Ayat tentang keberadaan mereka, tentang bahwa mereka itu dulu mereka biasa membunuh Nabi dulu. Bayangkan kalau dalam Quran ya nabi-nabi dibunuh, nabi-nabi dan sebagainya. Apalagi manusia seperti biasa sekarang ini. Ya, jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya. Ya, tapi namun demikian, mudah-mudahan Allah SWT berikan kesabaran, ketabahan para pejuang di Gaza, ya, Palestin. Mudah-mudahan Allah meringankannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan. Dan mudah-mudahan Allah SWT menghancurkan mereka yang berusaha untuk menghancurkan mereka. Ya. Dan mudah-mudahan kita insya Allah berniat, bertekad insyaAllah kalau Allah kasih kesempatan kita mau berjuang dengan mereka insyaAllah sehingga kita mendapatkan pahala para syuhada insyaAllah. Amin ya Allah ya Rabb amin. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban, berita dari langit ini sangat menginspirasi pagi ini dan banyak pendengar yang nunggu Ustadz. Terima kasih Ustadz, terus semangat berjuang di Seattle Amerika dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.